Yeni Indrawati adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai tanggal 1 Juni tahun 2010 hingga dia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brojonegoro. Dia mulai menjabat lagi sejak tanggal 27 Juli tahun 2016. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Pada tahun 2004, dia pernah menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Pada tanggal 5 Desember tahun 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Sejak tahun 2008, ia menjabat pelaksana tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Budiono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Sri Mulyani sebelumnya dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak Juni tahun 1998. Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada tanggal 18 September tahun 2006 di sela sidang tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober tahun 2007. Sri Mulyani merupakan puteri Kebumen yang lahir di Tanjung Karang, Provinsi Lampung, tanggal 26 Agustus tahun 1962. Dia adalah anak ketujuh dari seorang dosen universitas, Prof. Satmoko dan Retno Sriningsih, keduanya berasal dari Gombong, Kebumen. Sri Mulyani mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Indonesia pada 1986. Ia kemudian memperoleh gelar master dan doktor di bidang ekonomi dari University Illinois at Urbana-Champaign pada 1992. Tahun 2001, ia pergi ke Atlanta, Georgia, bekerja sebagai konsultan untuk USAID, demi tugas untuk memperkuat otonomi di Indonesia. Ia juga mengajar dalam ekonomi Indonesia sebagai profesor di Andrew Yang School of Policy Studies di Georgia State University. Dari tahun 2002 sampai 2004 ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif IMF mewakili 12 negara Asia Tenggara. Pada tahun 2004, ia ditunjuk sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas pada Kabinet Indonesia Bersatu. Ia menikah dengan Tony Sumartono yang juga seorang ekonom dan kemudian mempunyai 3 orang anak. Sri Mulyani ditunjuk untuk menjadi Menteri Keuangan pada tahun 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu kebijakan pertamanya sebagai Menteri Keuangan ialah memecat petugas korup di lingkungan Departemen Keuangan. Ia berhasil meminimalisir korupsi dan memprakarsai reformasi dalam sistem pajak dan keuangan Indonesia, dan mendapat reputasi sebagai menteri yang berintegritas. Dia berhasil meningkatkan investasi langsung luar negeri di Indonesia. Pada tahun 2004 di saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai menjabat, Indonesia mendapat 4,6 miliar dolar dari investasi langsung luar negeri. Tahun berikutnya berhasil meningkat menjadi 8,9 miliar dolar. Tahun 2006, hanya 1 tahun setelah menjabat menteri, ia disebut sebagai Euromoney Finance Minister of the Year oleh majalah Euromoney. Selama masa jabatannya pada tahun 2007, Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6%, tertinggi sejak krisis finansial di Asia tahun 1997. Namun pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 6% akibat perlambatan dalam ekonomi global. Pada Juli tahun 2008, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, menggantikan Budiono yang akan mengambil jabatan di Bank Indonesia. Pada Agustus tahun 2008, Sri Mulyani disebut majalah Forbes sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia, yang juga sekaligus wanita paling berpengaruh di Indonesia. Saat ia menjabat sebagai Menteri Keuangan,
cadangan valuta asing negara mencapai nilai tertinggi sebesar 50 miliar dolar. Ia mengatur pengurangan utang negara hampir 30% dari GDP dari 60%, membuat penjualan utang negara ke institusi asing semakin mudah. Ia mengubah struktur pegawai pemerintah di lingkup pemerintahannya dan menaikkan gaji petugas pajak untuk mengurangi sogokan di Departemen Keuangan. Tahun 2007 dan 2008, majalah Emerging Markets memilih Sri Mulyani sebagai Asia's Finance Minister of the Year. Setelah Susilo Bambang Yudhoyono dipilih kembali menjadi presiden tahun 2009, ia kembali ditunjuk menjadi Menteri Keuangan. Tahun 2009 ekonomi Indonesia tumbuh 4,5% di saat banyak negara-negara di dunia mengalami kemunduran. Indonesia adalah satu dari 3 negara dengan pertumbuhan ekonomi di atas 4% pada tahun 2009 di samping China dan India. Di bawah pengawasannya, pemerintah berencana meningkatkan angka pembayar pajak penghasilan dari 4,35 juta orang hingga sebesar 16 juta di 5 tahun terakhir. Penerimaan pajak tumbuh dari sekitar 20% setiap tahun hingga lebih dari 600 triliun rupiah pada tahun 2010. Pada November tahun 2013, surat kabar Inggris The Guardian merilis artikel disertai laporan berisi bocoran dari Edward Snowden, seorang karyawan CIA, yang menunjukkan bahwa intelijen Australia diduga keras meretas telepon genggam beberapa petinggi politik Indonesia pada tahun 2009. Termasuk Sri Mulyani yang menjabat sebagai menteri saat itu. Perdana Menteri Australia Tony Abbott membela dengan mengatakan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut bukanlah mata-mata, melainkan akan digunakan untuk penelitian, dan ia bermaksud hanya akan menggunakan setiap bentuk informasi untuk hal baik. Pada tanggal 5 Mei tahun 2010, Sri Mulyani ditunjuk menjadi salah satu dari 3 direktur pelaksana Bank Dunia. Ia menggantikan Juan José Dabou, yang menyelesaikan 4 tahun masa jabatannya pada tanggal 30 Juni yang mengatur dan bertugas atas 74 negara di Amerika Selatan, Karibia, Asia Timur, Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika Utara. Pengunduran dirinya berdampak negatif pada situasi ekonomi di Indonesia, seperti stock exchange yang menurun sebesar 3,8%. Nilai rupiah turun hampir 1% dibandingkan dolar. Hal tersebut merupakan penurunan saham Indonesia yang paling tajam dalam 17 bulan. Kejadian ini disebut sebagai Indonesia's loss and the world's gain. Pada tanggal 27 Juli tahun 2016, Sri Mulyani dipulangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi Menteri Keuangan. Kembalinya Sri Mulyani merupakan kejutan bagi banyak pihak dan dianggap sebagai salah satu langkah terbaik yang pernah diambil oleh Joko Widodo selama dia menjabat. Belum setahun menjabat, Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik se-Asia 2017 oleh majalah Finance Asia yang berkedudukan di Hong Kong. Pemberian penghargaan tersebut dinilai karena keberhasilannya mengurangi target defisit fiskal dari yang dikhawatirkan menembus angka 3% menjadi 2,5% dari PDB. Ia juga dianggap mampu memperbaiki sistem perpajakan Indonesia lewat program pengampunan pajak yang mana realisasi pembayaran tebusannya jauh melebihi proyeksi Bank Indonesia. Di era Sri Mulyani, pemerintah pusat untuk pertama kalinya dalam sejarah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2016 dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Sri Mulyani juga menjadi sorotan dengan berhasil menagihkan pajak perusahaan raksasa Google dan Facebook. Pada tanggal 11 Februari tahun 2018 dalam acara World Government Summit di Uni Emirat Arab, Sri Mulyani dinobatkan sebagai menteri terbaik di dunia. Penghargaan diserahkan oleh Sheikh Mohammed bin Rashid yang merupakan Wakil Presiden Uni Emirat Arab, Perdana Menteri dan Penguasa Dubai. Pada tanggal 23 Oktober tahun 2019, Sri Mulyani kembali dilantik dan dipercaya untuk membantu Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Keuangan, Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai 2024.